Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana sih mengimport Cisco di Pinetlab. Oke, kita akan coba mengimpor perangkat Cisco di Pinetlab itu seperti apa. Di sini kita coba melihat dengan perintah iser search. Di sini ada perintahnya iol, yaitu cek terlebih dahulu image yang ada di iOS Linux. Di sini ada L2 sama L3. L2 itu adalah layer 2 kayak switch, kemudian L3 itu adalah layer 3. Di sini kita bisa melihat ada beberapa image atau beberapa perangkat yang sudah disediakan oleh si Pinetlab-nya, termasuk layer 2 sama layer 3. Di sini ada L2 sama L3. Kemudian tipenya itu adalah iol, kemudian size-nya lumayan besar nih. Lumayan besar. Kemudian kita akan coba download Cisco layer 3, termasuk dalam hal ini router. Yang direkomendasikan adalah kemudian blok terlebih dahulu, lalu paste ke terminal. Oke, di sini ini yang direkomendasikan, cuma ini kemarin yang bentuknya zip bisa di download seperti ini, namun cara ngebukanya itu belum bisa running karena dia masih bentuknya zip. Jadi kita akan download yang perangkatnya adalah dynamic. Ini dynamic. Kemudian yang tipenya itu adalah image. Ini ada image. Kita akan coba download yang image. Yang C2691. Ini bentuknya zip. Ini 20 mega. Kemudian fix permission. Ini masih bentuknya zip nih. Kita coba yang bentuknya image. Jadi untuk yang materi tentang zip ini belum saya bisa jelaskan, mungkin di materi video berikutnya. Kita akan coba download yang Dynamics C1710 yang size-nya lebih kecil ya. Proses download, kemudian ini pastikan adalah downloadnya successful, kemudian size-nya ada, tipenya itu adalah image. Kemudian fix permission, tambahkan node. Nah, di sini akan muncul perangkat Cisco AES baru, yaitu tipenya 1710. Kemudian image-nya kita tentuin image-nya, kemudian kita run. Oke. Mungkin itu materinya, kita akan langsung labkan terlebih dahulu tentang bagaimana sih mengimport Cisco di Pinetlab. Kita akan coba matikan yang ini, si perangkat kita yang sebelumnya. Ini kita matikan, kemudian yang ini kita matikan. Enaknya lagi di Pinetlab itu adalah kita bisa desain topologi sebanyak mungkin yang ada di layar dashboard kita. Oke. Sebelum masuk ke Pinetlab, kita akan akses si router kita. Ini tadi saya coba Ctrl C, if config pinet 0. Kita cek dulu IP-nya 8124. Saya coba remote pakai putih. Oke, kita load 124. Ini 124 kita save supaya tidak ngetik lagi. Ini saya rubah hapus, ini saya coba hapus. Oke, 8124. Kita login menggunakan root, kemudian passwordnya sesuai dengan yang kita masukkan di instalasi. Oke, ini saya clear. Kemudian kita akan coba cek dengan perintah iser search Cisco. Kalau Cisco dia
bentuknya banyak tuh, bentuknya zip. Di sini ada JS, IS, kolaborasi dan sebagainya. Kemudian kita coba lagi search menggunakan iOS. Nah di sini kalau iOS dia banyak nih, tapi dia masih bentuknya zip. Ini yang kemarin yang kita coba download, tapi sayang dia masih bentuknya zip, jadi harus di convert jadi image. Oke, saya clear lagi. Kita coba download yang dynamic. Nah di sini dynamic ini dia bentuknya banyak nih yang image. Kita bisa ngelihat di sini yang ini 36 lah ya, C1710 nih image-nya 36 mega. Jadi kita cari size-nya, karena kan ini ketika kita download koneksi ini tipenya dynamic. Nah kalau ini tipenya KEMU ya, tipenya KEMU, ini dynamic. Kemudian si dynamic ini kita lihat dulu size-nya yang lebih kecil yang mana gitu. Ini 3640 juga size-nya kecil nih, 32. Oke, caranya itu adalah kita akan coba copy ini atau yang mana ya tadi ya, yang 36 lah ya, C17 ya. Ini kita copy. Ini cara ngopinya seperti ini, kita blok aja. Kemudian di sini ada perintahnya iser full name. Iser full name-nya itu tadi, kita klik kanan yang kita blok tadi. Sorry. Kita coba download yang ini, C17 sampai image aja. Nah, habis itu kita kembali sini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita enter. Oke, pastikan koneksi internetnya kita itu adalah stabil, kemudian bisa mendownload image yang ada di Pinet Lab. Nah di sini dia kalau misalnya ada muncul download progress, nah itu berarti dia proses download. Kemudian di sini dia udah jelaskan size-nya itu 36 MB. Oke, kemudian di sini statusnya udah successful, berarti kita bisa melihat bahwa si file ISO si router kita itu yang bentuknya image C1710 itu tadi, 1710 itu ada di folder sini. Kita coba cek. Ini ada di OPT Unit Lab Add-on Dynamic. Saya clear. CD OPT Unit Lab Add-ons, kemudian kita ls. Nah ada di dynamic. Kalau misalnya nanti dia tipenya IOL, dia akan masuk ke IOL. Kalau misalnya tipenya KEMU, akan masuk ke KEMU. Jadi misalnya kita lihat yang KEMU ya, KEMU itu kita bisa melihat di sini di dalam foldernya ini jenis-jenis si mikrotik. Jadi penamaan foldernya ini kalau misalnya kita ls-al di ls-al di sini dia bentuknya D itu adalah direktori. Jadi harus, karena si mikrotik ini kan banyak nih tipenya, jadi nggak bisa cuma tulisannya mikrotik aja, harus ada jenis tipenya. Oke, kemudian kita akan turun satu tangga. Kemudian kita ls lagi, masuk ke CD dynamic. Kita ls. Nah, di sini dia tidak bentuknya dalam bentuk folder, dia bentuknya dalam bentuk image. Kita ls-al, dia bentuknya itu ada file. Ini udah file. Kalau si mikrotik ini juga itu dia di dalamnya ini kan folder, yang warna biru ini folder, yang warna hijau ini adalah file. Kalau misalnya kita lihat lagi titik-titik CD KEMU, kemudian kita ls CD mikrotik 647 lah, 647, kemudian kita ls-al. Nah di sini juga dia udah file.
tapi tipenya itu HDA Kicau 2 karena bentuknya Kemo. Kalau ini C710 itu bentuknya tipenya adalah IMAX. Oke, saya clear. Saya turun dulu satu langkah, turun satu langkah, kemudian kita LS, masuk lagi ke dynamic. Oke, kita pastikan bahwa sudah ada image-nya terdownload di sini. Kemudian itu cara downloadnya di servernya. Kita akan masuk ke sini, kita close dulu, close lab. Oke, bukan di paste ya. Kita masuk ke latihan 2 lagi, kemudian kita open. Oke, kemudian kita buat node baru. Ini kita buat perangkat baru yang tadi Cisco tadi. Nih, template yang baru itu di sini udah muncul, tipenya adalah Dynamics. Ini kita pilih. Kemudian di sini dia bentuknya satu node. Kalau misalnya 2 nanti switchnya atau routernya yang mau kita download kasih 2. Ini routernya kita kasih warna hijau tadi. Ya, oke, yang ini. Oke, kita select. Kemudian kita cek lagi ke bawah npram, kemudian kita save. Oke. Ini bentuk si Cisco-nya. Router Cisco. Kita klik run. Oke. Kemudian tunggu sampai proses di notif di sini started 1710. Ini kita coba double klik. Oke. Ini muncul tampilan seperti ini. Kita pilih no aja karena dia prosesnya booting. Oke, kemudian enter. Oke, nah ini sudah masuk ke routernya si Cisco, tipenya itu 1710. Oke, mungkin itu untuk si router Cisco-nya ini bentuknya seperti ini. Kemudian kita stop. Oke, kita coba edit, kita ganti router Cisco 1710 ya. Kemudian kita save. Oke, kita ganti namanya. Oke, kemudian kita coba lihat di sini yang layer 2 ada nggak dia? Dynamic. Ini di sini enggak. Coba kita lihat yang 2600 ya. Apakah itu switch atau bukan? Oke, node baru 1710. Oke, udah. Oke, kita masuk ke sini lagi. Coba kita clear. Kita kembali ke root. Kemudian kita coba search search dynamic. Kemudian kita coba download yang 7200 ya. Yang ini. Apakah ini layer 2 atau enggak? Share full. Oh, nah di sini dia downloadnya progresnya kosong, kemudian tidak bisa di-download karena banyak user yang mendownload. Kita cari lagi size-nya yang lebih kecil, mudah-mudahan bisa di-download.
67 32 36 40 lah ya. Mudah-mudahan bisa. Kita tungguin sampai si perangkat tersebut terdownload. Biasanya di bawah 60 bisa ke download ya, tapi tergantung koneksi internet kita juga. Kalau misalnya dia stabil, dia akan bisa ngedownload, tapi kalau misalnya nggak bisa, kita akan sediakan file, kita sediakan dulu file image-nya, kemudian kita upload menggunakan WinSCP gitu. Karena kalau misalnya kita download itu tergantung dari koneksi internet kita. Kalau internet kita itu stabil, oke, mungkin dia bisa download atau bisa proses seperti ini gitu. Tapi kalau yang ini kan dia 123 MB, dia lumayan besar nih. Oke. Di sini udah ada Dynamic C63640. Ini udah successful. Oke. Saya coba clear. Kemudian CD OPT unit lab add-on, kita ls CD dynamic ls. Nah di sini udah ada nih bentuknya image C3640. Oke, kemudian kita masuk ke labnya, kita coba tambahkan. Oh, di sini dia belum ada ya, jadi dia perlu fix permission. Kita coba fix permission, kita close out lab, kemudian masuk ke sistem, kemudian sistem setting. Kalau yang tadi kan nggak perlu fix permission, kita coba di sini. Oke, sudah masuk. Kemudian kita masuk ke running lab yang kedua tadi, yang latihan 2, kita open. Oke, Cisco 1710. Nah di sini dia udah ada 3640. Kemudian bentuknya router, ini kita ganti menjadi router apa switch sih, nggak tahu juga nih, tapi sepertinya layar 2 3640. Kemudian kita save. Oke, kemudian kita coba start. Oke, kita tunggu sampai notifnya di sini itu dihilang, kemudian baru kita running. Oke, kita pilih no, klik dulu di dalam. Oke, ini termasuk router lagi. Yang mana ya? Yang bentuknya itu switch. Kemarin ada switch. Oke, kita close dulu. Yang ini cara close-nya. Ini kita stop. Kita clear. Kita search lagi. Yang mana layar 2 nya? 32 44. Apa yang ini 73 gede lagi. 29 chip, ini 89 44 7200. Share full
Oke, C7200. Kemarin kalau misalnya dia berarti yang 2 1 2 3 1 2 3. Ini coba kita lihat yang satu ya. Kemarin lupa saya di mana yang download yang layar 2. Belum dituliskan di labnya gitu. Jadi di sini di materi sini ini 710 1710 ini router semua. Ada juga yang apa namanya switch sebenarnya, cuma tipenya yang mana gitu. Oke, kita tunggu proses downloadnya. Oke, udah ada 7200 ya. Kemudian kita coba fix permission. Ini kita close lab. Kemudian kita sistem setting, kita fix permission. Oke, kemudian kita ke running lab, latihan 2, kemudian kita open. Oke, 17 ini router, ini juga router. 7 dia logonya di sini masih ini, masih router aja. Ini router juga, ini kita edit dulu. Kita save. Ini yang router lagi, ini mudah-mudahan ini switch. Ini tunggu notif ini hilang dulu baru kita start, karena dia di sini proses bootingnya lumayan. Oke, oke. Ternyata kita tungguin 822 823 lah ya. Nggak bisa juga. Router juga. Enable. Semuanya router. Oke, kita stop. Oke, ini tiga-tiganya router, kita edit lagi. Ini router. Kemudian kita save. Oke, kita coba sekali lagi. Ini coba kita clear, kita masuk ke CD OPT nya, unit lab add-on, CD dynamics. Ini 21, ini 21, berarti yang tulisannya 3 apa itu switch. Acer source switch, nggak ada dia.
BIOS. Ini dia kalau layar 2, tapi dia yang bentuknya image di sini belum ada. Bentuknya kayak dynamic. Coba layar 2 yang mana yang oke, layar 2 semuanya layar 3. Coba size nya besar 83 lagi. Biasanya yang tipenya 2 itu switch. Kita coba download yang mana ya. Ini hanya penomoran aja, berarti ini 10 11. Layar 2 nya enggak ada. Ini yang telco, ini A3JS. Oke, coba kita lihat di sini dulu di materi ya. Yang switch dia tipenya I83. Oh, ini bin juga nih, layar 2 bin. Oke, mungkin nanti saya coba cari dulu ini yang switch itu yang mana. Saya akan coba lampirkan di video yang berikutnya. Jadi intinya adalah untuk Cisco itu kita udah bisa download di sini di Pinetlab, tapi yang tipenya adalah yang bentuknya image, yang tipenya dynamic yang ini, sehingga muncul templatenya itu template baru di Pinetlab kita. Jadi kita bisa tentuin apa namanya, Cisco IOS nya itu ada berapa aja gitu. Ada sudah banyak di sini yang dinamik ini ya, Cisco IOS nya dinamik versi berapa gitu. Tapi kalau di sini ini image di sini dia tersendiri ya, dia dinamiknya itu berarti harus ada pilihan lagi, sehingga dia di sini kalau kita bisa lihat dia menentukan atau langsung nge-create si Cisco nya itu di templatenya itu masing-masing di sini. Oke, mungkin itu pertemuan kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.